Nama saya Sadiem. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 2023 dengan nomor pendaftaran ujian 2023 626596. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Terima kasih. Anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Miss buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, coba. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oh iya. Siapa ini? Rofi ya? Rofi dan Asa tidak masuk hari ini karena sakit. Kita doakan semoga Rofi dan Asa segera sehat kembali, bisa belajar bersama-sama kita di kelas ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Istaidu Tangan doaan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Pancasila, aku lelah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila mengingatkan kita tentang lambang negara kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa memaknai. Kemarin kita sudah belajar tentang makna-makna dari lambang Pancasila. Coba sebelum Miss melanjutkan pembelajaran berikutnya, kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin? Kemarin kita sudah belajar tentang wujud-wujud benda. Coba ada berapa wujud benda? 3. 3. Apa aja? Padat, cair, gas. Padat, cair, gas ya. Untuk hari ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita ingin mengelompokkan, menganalisis benda-benda yang ada di sekitar kita yang bentuknya benda padat ya. Kalian akan mengelompokkan benda-benda di sekitar kelas, kemudian nanti secara kelompok kalian buat prediksi ya. Sifat-sifat benda padat itu apa saja? Kemudian nanti dikerjakan secara kelompok dan kalian akan melakukan percobaan supaya kalian lebih paham sifat-sifat benda padat yang ada di sekitar saya itu apa saja sih, gitu ya. Nanti kalian kerjakan secara kelompok, kemudian kalian presentasikan di depan ke kelas. Kemudian hari ini juga kalian akan belajar mengkonversi kilometer ke meter dengan menggunakan tabel satuan panjang. Dan selanjutnya kita akan menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan jarak rumah kalian ke sekolah, jarak rumah kalian ke pasar, itu ya nanti ya. Sekarang Miss kasih waktu 10 menit untuk
sebelum pembelajaran dimulai silahkan dibaca, boleh buku bacaan, buku teks tematik atau buku yang lain selama 10 menit sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita. Baiklah, sebelum kita mulai silahkan kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian prediksi sifat-sifat benda yang kalian amati, kemudian kalian tulis ya, nanti benda yang kamu amati menurut kamu prediksi saya seperti apa ya sifat-sifat benda yang ada di sekitarku, di sekitar kelas ini aja. Yang di meja kalian boleh. Oh, yang di dalam tas ternyata juga banyak benda-benda padat. Kalian amati, kalian buat prediksi, kemudian kalian tulis di sini di lembar kerja yang Miss bagikan. Paham? Paham. Ya, sebelumnya kita coba Miss, kalau Miss bilang semangat pagi, 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 pagi. Oke? Ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ada kelompok yang memberikan tepuk untuk diikuti yang lain? Kelompok Saka mau? Kelompok 1 boleh, coba. Nanti kelompok 1 kalau bilang dia memberikan contoh tepuk apa, yang lain mengikutin. Oke, siap? Yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Ulang Saka. tepuk 0. Ya. Oke, baiklah. Sekarang Miss bagikan lembar LKPD ya, lembar kerja. Nanti kalian amati benda-benda di sekitar kalian dan ditulis di sini. Ya, silakan diskusi kelompok ya. Kalian amati dulu benda-benda yang ada di sekitar. Amati benda-benda padat di sekitarmu. Tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Amati, kamu simpulkan. Ya, kamu dapat menyimpulkan sifat benda padat berdasarkan pengamatan kamu tadi apa? Ditulis pada lembar soal, lembar jawaban yang disediakan. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak mengenai sifat-sifat benda padat? Tidak. Tidak? Bisa? Bisa. Ya. Kalau sudah selesai dan tidak ada pertanyaan, sekarang Miss mau tanya dulu nih. Apakah kelompok ini sudah duduk sesuai anggotanya masing-masing? Sudah. Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah sesuai dengan anggotanya. Sekarang kita akan melakukan percobaan. Ya, percobaan tentang sifat-sifat benda padat dengan benda-benda di sekitar kelas. Ya, sekarang perlengkapan yang kalian bawa kita keluarkan ya. Nih perlengkapan yang kalian bawa tadi, kita sama-sama. Kita lakukan percobaan sesuai dengan perintah yang ada di buku paket. Ini yang punya kelompok sana. Ya, sekarang kalian cari benda-benda di sekitar kelas ini untuk kita lakukan percobaan. Yang sudah
silakan dikeluarkan. Boleh diambil yang di pinggir sini, di meja pinggir-pinggir boleh. Dicari benda-benda yang ada di sekitar. Cuma satu. Coba bukunya dipinggirkan. Kita lakukan percobaan. Sekarang sesuai dengan langkah-langkah yang ada di lembar kerja kalian, kalian lakukan percobaan dengan bahan-bahan yang sudah kalian bawa. Sekarang silakan lakukan percobaan sesuai dengan teks yang ada di LKPD atau lembar kerja yang Miss bagikan. Coba dimasukkan ini ke kelas. Berubah tidak? Tentunya tidak. Boleh dicoba yang lain, benda-benda yang lain, saling bergantian. Apakah bentuknya berubah ketika dimasukkan seperti ini? Tidak. Tidak. Hasil pengamatan kamu ditulis pada kolom yang sudah tersedia. Ya. Hasil pengamatannya kamu tulis di kolom. Kaza sakit? Tidak. Ya, sekarang hasil pengamatan dari percobaan kamu ini dituliskan di kolom sini. Bentuknya berubah sesuai tempat tidak? Ya, jadi dikasih sesuai contoh nomor 1. Habibi sudah? Ya. Pada kolom kamu kasih tanda checklist seperti nomor 1. Sudah selesai kelompok ini? Sudah? Ada yang susah? Tidak. Oke, sudah semuanya? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, sekarang kalian presentasikan hasil diskusi melakukan percobaan ke depan kelas. Sekarang Miss tanya dulu nih. Dari hasil pengamatanmu tadi dengan hasil percobaan yang kamu lakukan, apakah sama? Sama? Sama. Ada yang berbeda tidak? Luar biasa ya. Coba sekarang Miss mau kelompok 1. Coba kelompok 1 maju ke depan presentasi. Ya, kalian presentasikan hasil diskusi dari percobaan. Nanti kelompok lain boleh menanggapi kalau ada yang tidak sesuai. Jadi siapa tahu. Sebelum presentasi silakan kenalkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Akan melaporkan hasil Percobaan kami. Nama benda pensil. Bentuknya berubah sesuai tempat, tidak. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Ya, dapat digenggam. Ya, tidak dapat digenggam. Tidak. Atau bentuknya berubah sesuai tempat, tidak. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Ya, dapat digenggam. Ya. Tidak dapat digenggam. Tidak. Pulpen. Bentuknya berubah sesuai tempat. Tidak. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Ya. Tidak. Ya. Tidak dapat. Terima kasih kepada kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan kelompok 1.
silakan duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Bentuknya tetap walau warnanya berubah, dapat digenggam. Musik bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, dapat digenggam. Batu bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, dapat digenggam. Tongkat bentuknya tetap walau tempatnya berubah. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompoknya. Fadli, kelompok 4. Terima kasih. Oh, punya kamu ini ya? Iya. Duduk, silakan duduk. Percobaan dan pengamatan kalian tadi dapat kita simpulkan ya. Bahkan semua yang disampaikan oleh teman-teman kalian kelompok juga sudah benar. Bisa kita simpulkan bahwa sifat-sifat benda padat adalah 1. Bentuknya tetap. 2. Volumenya tetap. Volume itu beratnya juga tetap. Tidak berubah. Kemudian tidak dapat dimanfaatkan. Yang keempat, memiliki massa atau berat. Semuanya memiliki massa ya. Batu juga memiliki massa. Kemudian dapat disentuh dan dipegang. Ya, itu tadi adalah sifat-sifat benda padat yang sudah kita lakukan pengamatan dan percobaan. Dipegang. Ya, itu tadi adalah sifat-sifat benda padat yang sudah kita lakukan pengamatan dan percobaan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Semuanya paham? Ya. Jadi aturan ice breaking ini kita akan menggunakan ice breaking add to number is 10. Jadi menjumlahkan 2 angka yang nanti hasilnya 10. Nanti akan di setiap kelompok ya, perwakilan setiap kelompok. Ketika satu orang maju, yang lain boleh membantu. Oke, siap? 82 ya. 91. Yes. 64. Oke. 4. Yes. Selanjutnya, coba sekarang perhatikan bis. Masih ingat dengan benda ini? Apa namanya? Satuan. Ini adalah tangga pintar yang kemarin kita pelajari masih. Tangga pintar ini adalah salah satu benda yang wujudnya padat. Ya, ketika dimasukkan ke dalam suatu wadah pun dia tidak akan berubah bentuk. Tidak akan berkurang beratnya juga. Ya, hari ini kita lanjutkan dengan mengkonversi satuan kilometer ke meter dengan menggunakan tangga pintar dan tabel satuan panjang. Kambing hitam dalam mobil, diam cuma main-main. Ya, semoga dengan tangga pintar yang sudah kita pelajari ini memudahkan kita mengubah satuan panjang kilometer ke meter.
Tangga pintar ini memudahkan karena mengingatnya. Setiap turun 1 tingkat maka dikalikan dengan 10. Seterusnya, turun 1 tingkat lagi kita kalikan dengan 10. Pada pertemuan kali ini ya, sekarang Miss ingin menggunakan konversi satuan dengan tabel apa nih namanya? Tabel satuan panjang. Ini akan lebih mudah kalian dalam mengubah atau mengkonversi dari kilometer ke meter. Kita coba ya. Ya, cara penggunaannya seperti ini. Contoh, kita menuliskan angka 15 kilometer itu menjadi berapa meter? Itu ya. Caranya adalah kalian ingat satuannya ini. Yang perlu diingat apanya? Satuannya. Nanti satuan angka ini kita letakkan pada kita mau mengubah ke apa? Kalau kita mau mengubah ke meter, berarti kita tulis di meter. Kalau kita dari kilometer, maka kita taruh di kilometer. Ya, coba kita akan mengubah 15 kilometer menjadi meter. Caranya bagaimana? Perhatikan. 15 kilometer kita ubah menjadi meter. Cara yang pertama adalah 5 ini, angka 5 ditulis pada kilometer. Oke? Kemudian angka satunya taruh di depannya sini. Menjadi 15 kilometer. Diubah ke meter. Kita cari meter, mana meter? Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Di sini dituliskan angka 0. Ya. Di bawah meter kita tuliskan angka 0. Kemudian kotak yang kosong kita kasih 0. Berarti 15 km sama dengan 15.000 meter. Oke? Siapa yang mau nyoba ke depan? Boleh. Kita pakai angka berapa? 13. Boleh. Yuk, 13 kilometer menjadi berapa meter? Silakan. Ayo Ivan. Yuk. Ingat 13 kilometer. Ya, berarti 3-nya ditaruh di. Iya, pinter. Satunya di depannya. Kemudian jadikan apa? Meter. Meter dicari dulu. Iya, kotak yang kosong ditambahkan 0. Iya. Bagaimana? Betul? Betul. Ya, oke. Terima kasih Evan. Kita kasih tepuk tangan buat Evan. Oke. Kalau sudah paham, coba sekarang kamu lihat di lembar kerja. Ada 5 soal, kalian kerjakan dengan menggunakan tabel satuan panjang. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan dikerjakan. Ya, tabelnya dibaliknya ya. Iya. Ayo, siapa yang merasa belum bisa? Kerjakan di sini. Ini kita kerja. Ya, dikerjakan tabel
dibuka gini. Iya. Kalau cuma satu angka, hanya satuan, berarti langsung di bawah kilometer. Ya? Ya. Oke, itu yang lain. Denis bisa? Oh, keren. Soalnya ini Denis. Mana nomor 3 apa? 11. Dimasukkan 11 berarti satunya di mana? Iya, satu di kilometer, satunya lagi cari. Dia minta kemana pindahnya? Ke meter, berarti di bawah meter kita taruh angka 0. Yang tidak ada, yang kosong diisi berapa? 0, iya. Jadi berapa? 11 kilometer diubah meter menjadi? 11.000. Iya, betul. 11.000. Oke, paham? Paham. Siapa yang merasa belum bisa? Sudah? Oke. Nomor 5, 155. Ingat tadi kuncinya apa? Satuan diletakkan di bawah kilometer. Tambah sini lagi. Sini. Satuan. Oke. Saka, udah? Tangannya ke atas. Nomor 5 berapa? Coba perhatikan nomor 5. 155. Satuannya berapa? 5. Ditulisnya di mana? Iya. Nomor 5 berapa? Coba perhatikan nomor 5. 155. Satuannya berapa? 5. Ditulisnya di mana? Iya. Kelompok 4. Nomor 5 berapa? Coba perhatikan nomor 5. 155. Satuannya berapa? 5. Ditulisnya di mana? Iya. Kelompok 4 ada yang susah? Hah? Ya, ada yang susah tidak? Tidak. Ya. Ya, alhamdulillah kalian sudah bisa mengkonversi satuan panjang dari kilometer ke meter. Baiklah, tepuk tangan buat kalian semuanya. Alhamdulillah ya, kalian hebat, sudah bisa dengan mudah mengkonversi satuan panjang kilometer ke meter. Sekarang selesaikan soal cerita yang ada di lembar kerja, dikerjakan secara kelompok, ya, bekerja sama supaya nanti kalian bisa saling melengkapi. Oh, saya belum paham nih, yang satu menjelaskan, ya. Soalnya ini ya sama. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Ya, silakan ditulis di bawahnya. Dibaca. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Pertanyaannya,
Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Ya, jawabannya ditulis di kotak sini, ya, guys ya. Silakan secara berkelompok. Tambah sini lagi, sini. Satuan. Oke, Saka, udah? Cuma ini aja seret gitu. Jawaban dari kelompok 4. Jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah 300 meter. 300 meter? Dari mana dapat 300 meter? 3 kali 100. 3 kali 100. Gimana yang lain? Betul? Betul ya. Tepuk tangan buat kelompok 4. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ada pertanyaan kelompok lain? Sudah. Alhamdulillah, dari hasil presentasi kalian dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah benar, ya, semuanya sudah betul. Miss ingatkan kembali, ketika kalian mengerjakan soal cerita harus dipahami benar-benar kalimatnya. Apakah maksud kalimat itu ditambahkan atau dijumlahkan atau dikurangin, ya. Jadi harus benar-benar paham dari kalimat yang disajikan oleh soal supaya nanti kalian tidak salah dalam menentukan jawaban. Sama satu lagi, contohnya ketika kilometer, dia akan dijadikan meter atau sebaliknya. Itu juga perlu kita perhatikan supaya kita lebih teliti dan jawaban kita benar. Ya, oke. Pada pembelajaran hari ini, apa yang sudah kita pelajari tadi? Satuan panjang, benda padat, sifat-sifat benda padat, menyelesaikan soal cerita. Coba, apakah ada yang belum paham? Tidak. Semuanya bisa? Bisa. Ya. Coba, menurut kalian, apakah yang paling Anda sukai pembelajaran hari ini? Satuan panjang. Apakah berasa mudah? Mudah. Alhamdulillah. Apakah kalian senang hari ini? Senang, ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mudah kalian pahami, ya. Oke, baiklah. Sekarang Miss bagikan soal evaluasi, nanti dijawab sesuai dengan apa tadi sih yang kamu pelajari, apa yang sudah Miss sampaikan. Paham? Paham. Silahkan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semua memahami apa yang disampaikan hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih ya. Hari ini kalian sudah belajar dengan semangat. Semoga apa yang kita pelajari tadi tentang sifat-sifat benda, mengubah satuan panjang kilometer ke meter, kemudian kalian sudah pandai ya mengeluarkan
pendapatnya, menyampaikan pendapatnya di depan kelas, menyelesaikan soal cerita, itu nanti bisa kamu praktekkan di rumah, ya. Melatih percaya diri kalian. Ketika ingin menyampaikan tuh harus percaya diri. Latihan di depan orang tua, ya. Latihan di depan orang tua. Kamu sampaikan, Bunda, sifat-sifat benda padat itu seperti ini, ya. Kemudian rumah kamu ke sekolah berapa? Nanti kamu ceritakan ke Bunda. Kamu mencoba mengubahnya ke kilometer, dari kilometer ke meter, supaya pembelajaran hari ini tetap hangat dan tetap ingat di pikiran kalian. Kemudian untuk pertemuan besok kita akan belajar tentang sifat-sifat benda cair, ya. Kita akan belajar sifat-sifat benda cair dan mengkonversi satuan berat. Kalau hari ini kita sudah satuan panjang, besok kita satuan berat dari kilogram menjadi gram, ya. Oke, semangat untuk belajar besok pagi. Belajar besok pagi. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, marilah pertemuan kita kali ini kita tutup dengan doa. Silakan. Istaidu Mustahil doa